Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membahas atau sering tipis-tipis ya tentang kenapa banyak masyarakat Indonesia yang nggak mau datang menjadi pekerja migran Indonesia gitu. Kita mulai saja, jangan berlambat-lambatan. Yang pertama kenapa mereka nggak mau datang menjadi pekerja migran Indonesia? Takut. Mereka takut karena di pikiran mereka tuh kalau ke luar negeri, apa terlebih perempuan ya. Nah, kita membahas dulu perempuan. Kenapa mereka pun nggak mau tuh, kebanyakan perempuan juga nggak mau karena apa? Takut dilihat di TV-TV dulu, banyak penyiksaan, TKW tenaga kerja wanita, di mana penempatannya banyak penyiksaan, terutama ya dulu saya tuh bisa melihat di Arab Saudi itu banyak sekali penyiksaan dulu tuh, bahkan sampai sekarang juga. Tahun-tahun yang lalu saya bisa melihat di video-video berseliweran sosial media yang nggak dikasih makan lah, nggak digaji lah, terus mereka disiksa lah kerja gitu. Jadi di pikiran mereka tuh takut kalau datang menjadi pekerja migran. Kenapa? Itu teman-teman semua karena dulu saya belum tahu kenapa tuh sampai mereka disiksa dan lain-lain. Dan kebanyakan teman-teman semua kenapa seperti itu? Karena prosesnya tidak sesuai. Artinya mereka bekerja secara ilegal. Kenapa mereka disiksa seperti itu? Dan saya baru tahu juga. Dan dulu saya juga takut. Gimana nanti ya kalau saya jadi pekerja migran? Gimana saya berhadapan dengan majikan dan lain-lain. Dan ternyata setelah menjadi pekerja migran, oke aja gitu. Dan sebenarnya banyak yang tidak tahu manfaat menjadi pekerja migran itu sungguh luar biasa. Tapi nantilah ke depan kita akan sharing-sharing tentang manfaat yang banyak tentang menjadi pekerja migran itu ya. Yang pertama itu takut ya, takut kenapa mereka kesini. Nanti disiksa lah, nanti nggak dibayar lah atau gimana. Yang kedua, kenapa? Gengsi, apalagi ya kalau daerah kami gitu, daerah kami, gengsi sangat tinggi gitu. Kalau jadi pekerja migran nantinya juga kerja ngebabu, gosek WC, nyuci dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau saya kerja di perusahaan, saya diterima di salah satu perusahaan kan baju bagus, pergi ke kantor rapi, high heels. Kayak kita perempuan ya otomatis pakai high heels kalau ke kantor. Tapi kalau kerja di Hong Kong atau menjadi pekerja migran nggak mungkin lah kerja di rumah pakai high heels, pakai baju ke kantor gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita bisa bergaya bersama seragam yang bagus, cantik-cantik gitu ya. Nah itu gengsi. Pada dasarnya orang kenapa nggak mau jadi pekerja migran? Karena gengsi tinggi. Gengsi sangat tinggi. Banyak teman-teman saya di kampung, di daerah saya tuh sering nanyain saya, gimana sih menjadi pekerja migran? Saya bilang nggak usah banyak nanya, silakan urus surat-surat dan proses ke sini gitu. Emang kalian akan menghadapi hal-hal ya kayak di dalam rumah mungkin nggak sependapat, itu biasa. Karena kan kita juga di rumah kita kadang ya, coba aja di rumah lo gitu ya, terus tidur bangun pagi nggak ada kerjaan, otomatis orang rumah pasti bosan gitu. Atau nggak usah itu, kita udah mengerjakan pekerjaan tapi kakak kita ini nggak bagus sih, sama aja gitu. Kalau buat saya sama aja gitu ya. Untuk menjadi pekerja migran atau kita di rumah gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini kan kita mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi apa ya yang namanya kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah kan sama aja. Kalau kita di Indonesia diam-diam kan nggak dapat gaji gitu ya. Jadi tapi ini pikiran saya gitu. Itu yang membuat orang nggak mau datang sini karena kan cuma di rumah, cuma mengerjakan rumah, cuma ngebabu ya. Pada dasarnya orang menganggap sepele lah, jangan dianggap sepele. Nanti kalau saya menjadi pekerja migran, dianggap sepele lah.
cuma ngebabu di negeri orang gitu. Nggak lawan kan kalau kerja di perusahaan, pakai seragam yang bagus, yang cantik, berdandan cantik ke kantor kan. Maka dari itu kenapa mereka nggak mau jadi pekerja migran. Gengsi, gengsi, gengsi. Dan yang ketiga, malas. Pada dasarnya orang tuh malas. Kalau udah yang ketiga ini, aduh, biar dipaksain, biar mau ngapain lagi, biar kita mau apa ya, kayak anak kita atau saudara kita kalau udah malas, biar dipaksa seperti apa, kalau pada dasarnya malas ya malas aja gitu ya. Itu yang ketiga ya. Jadi kenapa orang tuh kadang nggak bisa maju? Yang pertama itu juga karena takut, kedua gengsi, dan ketiga malas. Ini kalau udah ketemu, udah nggak usah itu, hidup aja sana di hutan, biar apa namanya ya, biar nggak maju lah gitu maksudnya ya. Karena gini, saya nih keresahan saya juga sebagai seorang wanita, cailah seorang wanita, iya, maksudnya sebagai single parent lah, single parent yang menghidupi anak. Kita membutuhkan uang loh, apalagi banyak di Indonesia itu ya, di Indonesia, di negara kita tuh, yang single mom, single parent, atau anak muda terutama juga ya. Tapi kebanyakan anak muda gengsi, kalau saya nggak kuliah, atau ya udah, kalau kalian, orang tua kalian nggak bisa menguliakan kalian, ayo coba jadi pekerja migran. Proses di Hong Kong, kenapa saya selalu bilang Hong Kong, karena kan saya tinggal di Hong Kong, saya kerja di Hong Kong gitu ya. Di Hong Kong sini, kalau kalian belum ada apa namanya biaya untuk mau kuliah, ada jalur universitas terbuka, kalian bisa melalui online, bisa juga gitu. Jadi banyak sebenarnya banyak manfaat, tapi nantilah kita bahas di konten berikutnya ya, membahas tentang bagaimana manfaat menjadi pekerja migran. Tapi ini yang saya bahas pada hari ini gitu ya, adalah kenapa orang nggak mau jadi pekerja migran, karena itu yang satu tadi, takut. Jadi teman-teman semua, kalau kalian takut, itu hanya sebagian dari masa lalu gitu ya. Orang-orang nggak tahu gimana menjadi pekerja migran karena takut, nanti disiksa kak. Pernah kan ada yang ngomong, kak kalau saya pergi nanti saya disiksa majikan. Emang nggak ada peraturan, maka dari itu proses secara resmi, jangan ilegal. Kalau kalian proses ilegal lah, itu resikonya gitu. Tapi kalian proses secara legal, datang di Hong Kong terutama ya, datang di Hong Kong, itu ada hukum yang melindungi, hukum di sini maupun di Indonesia juga gitu ya. Di Hong Kong, teman-teman semua, PMI aja dapat disiksa, atau itu langsung viral tuh, langsung dibagikan, di share sosial media sekarang. Luar biasa ya. Jadi teman-teman semua ya sewajarnya ya takut gitu. Jangan lama-lama, kayak teman-teman semua yang mungkin masih di rumah terus lihat konten ini, tolong ambil keputusan, berpikir baik, jangan takut, proses secara resmi, ayo jadi pekerja migran. Karena di Indonesia kalau tidak ada lapangan pekerjaan lagi, ayo ke sini, ayo ke Hong Kong, ayo ke Singapura, ayo ke Taiwan. Kenapa saya berpikir untuk mengajak kalian teman-teman semua? Karena di Indonesia sekarang kalau mau cerita gajinya Hong Kong aja udah 9 juta lebih ya, udah 9 juta lebih gitu. Di Indonesia saya mau ngomong, bisa nggak kayak kita nih diberi gaji seperti itu? UMR aja kita di Manado 3.500.000 loh. Yang nggak tahu Surabaya, kayak Surabaya mungkin 4 juta. Itu kerja kantoran ya, atau di pabrik saya nggak tahu. Tapi UMR seperti itu gitu. Bukan membanding-bandingkan sekali lagi ya. Tapi saya ingin biar kita semua merasakan, saya pun merasakan gimana menjadi pekerja migran gitu. Sangat-sangat menolong perekonomian keluarga kita, teman-teman semua ya, sangat menolong, sangat membantu.
Nggak usah gengsi-gengsi lah, nggak usah gengsi-gengsi mau jadi pekerja migran. Tiap minggu libur loh di Hong Kong, tiap minggu libur. Nggak usah takut, terima gaji, hari Minggu healing, bergaya. Ya, ini bagi teman-teman semua yang udah nggak ada beban. Udahlah, biar ada beban, tapi gunakan waktu 1 minggu sekali untuk kita refreshing gitu ya. Siapa sih yang nggak ada beban hidup ini? Oke, nantilah kita bahas deh. Tapi ini yang saya bahas ini, kenapa di Indonesia nggak mau datang di sini ya, nggak mau jadi pekerja migran karena itu takut, dan kedua malas. Kedua bukan malas, kedua gengsi. Hapuskan tuh gengsi demi cuan ya, demi cuan, demi uang, demi target yang ada. Jadi teman-teman semua, nggak perlulah gengsi hidup ini. Kita mau sampai kapan? Umur makin tua, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berguna, nggak produktif. Jadi gunakan kesempatan yang ada selagi kita masih muda. Mumpung kalian masih produktif, ayolah. Kalau di Indonesia nggak ada pekerjaan, belum banyak peluang pekerjaan, atau ada pekerjaan tapi kalian nggak diterima, oke, datang di sini aja. Welcome to Hong Kong gitu ya. Proses secara resmi, cari PJTKI, P3MI yang resmi, yang bisa memproses kalian gitu. Jangan malas. Dan ketiga, jangan malas, karena orang malas nggak akan dapat apa-apa. Buat anak-anak muda, apalagi kalian yang lihat konten ini terus kalian masih muda, janganlah malas, biar kalian dapat cuan. Saya tuh kalau ngelihat ya teman-teman pekerja migran di sini, saya sering tanyain gitu, umur berapa say gitu. 23 kak, 24, wow masih muda loh. Saya bilang, wah masih muda kalian nih, semangat ya. Saya sering gitu di jalan, atau ketemu di MTR, atau di jalan aja ke pasar, tiba-tiba belanja sama-sama. Indonesia, yes Indonesia. Terus ngobrol, udah berapa tahun tinggal sini mbak, kak, begitu. Kita saling ngobrol, dan saya tanyain. Sering sekali saya tuh kalau di jalan, maaf kak, saya ingin tanya umur berapa sekarang. Oh baru 24. 24 masih muda banget gitu. Karena kan saya udah lebih dari itu gitu. Masih muda banget. Ayo kerja, semangat ya. Saya segitu kalau ada adik-adik yang lebih adik dari saya tuh, saya sering ngobrol, menyemangati di jalan gitu. Semangat ya, kalian masih produktif. 10 tahun ke depan kalau kalian bisa ngatur uang, terus masih kerja di Hong Kong, jangankan 10 tahun, 5 tahun berjalan terus kalian masih kerja, saya yakin loh kalian bisa sukses. Sukses dalam arti apa? Terpenuhi semua apa yang kita inginkan, bangun rumah, tabungan, bisnis, pasti bisa gitu. Begitu juga kalau saya bertemu kakak-kakak, saya tanya umur berapa, ada loh di sini yang 50 lebih, hampir 60 loh. Saya tanyain, kak, umur berapa? 55 Liam. Hah? What? Kok nggak mau pulang kak? Stop aja lah kerja. Anak-anak saya udah jadi semua, udah ini, ada yang PNS katanya, ada anak yang udah perawat katanya gitu. Terus kak, kenapa nggak pulang aja istirahat? Iya, anak-anakku udah mau panggil saya pulang, tapi udah enak loh di sini. Bayangkan enak loh di sini, itu berarti udah nyaman ya, udah nyaman. Enak loh di sini, terima gaji setiap bulan. Kalau saya pulang nanti nggak mungkin saya bergantung terus sama anak-anak, mumpung masih katanya produktif. Bayangkan 50 lebih, hampir 60 masih merasakan produktif kerja di luar negeri. Jadi saya mengambil kesimpulan gini, teman-teman kita banyak yang nggak mau pulang tuh bukan karena mereka habis uang, nggak, karena udah nyaman loh tinggal di negara Hong Kong yang luar biasa ini. Tiap bulan hampir 10 juta. Nggak tahu ya, kalau saya mau bocorin ya, gaji saya 6.200 karena saya minta uang makan. Jadi ya total kalau kurs ya sekarang gaji yang standar kan 4.830 ya. Kalau saya 5.000. Jadi 5.000 di kurs sekarang hampir 10 juta, tambah uang makan saya 1.200, ya kalikan aja lah 1.900 ya, 2 jutaan gitu. Jadi hampir 12 lah. Kenapa
banyak teman-teman kita yang kakak-kakak senior udah kayak nggak mau pulang karena udah nyaman ya. Jadi gitu. Aduh, hari ini saya membahas tentang kenapa nggak mau jadi pekerja migran ya. Yang pertama karena takut, yang kedua karena gengsi. Stop gengsi ya. Kalau mau dapat cuan jangan malas. Ketiga, jangan malas. Aduh, itu orang-orang malas cocok hidup di hutan aja lah dengan alam. Mana yang bisa diambil dari alam itu yang aja makan. Tapi kalau kita punya rencana-rencana ke depan ya jangan hiduplah di hutan. Kira-kira begitu. Aduh, kenapa kok saya ngomongin tentang di hutan ya? Gitu teman-teman semua. Jadi hari ini cukup sekian. Semoga bisa membantu. Ada teman-teman kita yang calon pekerja migran yang lihat konten ini. Jangan pernah takut kalau jadi pekerja migran. Dan jangan gengsi. Ketiga, jangan malas. Kalian gak akan dapat cuan, oke? Tetap semangat. Banyak-banyak berdoa biar semakin apa yang kita inginkan dijawab Tuhan. Dan jangan malas. Bye-bye.